Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Kaifa halukum? Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada Bina Karakter pagi hari ini, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar salah satu sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak yang solih dan solihah. Apakah itu? Sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak yang solih dan solihah adalah suka menolong. Hari ini kita akan membahas tentang tolong menolong dalam kebaikan. Anak-anakku yang solih dan solihah, kenapa ya kita harus saling tolong menolong? Karena menolong orang lain itu kita bisa mendapatkan pahala. Selain itu, menolong dalam kebaikan adalah salah satu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong dalam kebaikan itu berpahala. Salah satu sebuah kisah adalah seperti yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama yang dicontohkan adalah ketika sahabat Utsman bin Affan yang menolong kaum muhajirin di Madinah untuk mendapatkan air. Yang kedua, Utsman membeli sumur rumah dari seorang laki-laki dari Bani Ghifar dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Sumur rumah yang diwakafkan Utsman bin Affan masih ada dan bermanfaat sampai sekarang. Coba bayangkan, betapa banyak pahala yang didapatkan Utsman dari perbuatannya itu. Kemudian, yang ketiga, pada masa paceklik di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tanaman. Keadaan sangat susah bagi kaum muslimin. Di tengah kesulitan itu, kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari negeri Syam dengan membawa gandum, minyak, dan kismis. Kemudian, Utsman menolong orang-orang miskin dan kaum muslimin dengan menyedekahkan seluruh muatan kafilah dagangannya hanya untuk mencari pahala dan ridha Allah. Utsman membagi-bagikan muatan dagang itu secara cuma-cuma kepada kaum muslimin. Utsman sangat dermawan, sehingga kita bisa mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Utsman. Misalnya di sekolah, kalian menolong teman kalian yang tidak membawa minuman atau makanan. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalian juga bisa di rumah menolong ayah kalian, menolong ibu kalian, adik, dan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Misalnya seperti apa? Membantu ibu kalian merapikan tempat tidur, membantu memasak, menyapu. Siapa yang membantu seseorang dalam ketaatan, maka ia mendapatkan pahala seperti yang mereka kerjakan. Namun, ingat, tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan, karena perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Allah. Apa itu tolong-menolong dalam keburukan? Contohnya seperti menjahili teman bersama-sama. Hal ini tidak diperbolehkan. Contohnya apa lagi? Contohnya tidak boleh juga tolong-menolong untuk mencuri barang orang lain. Mengambil milik orang lain adalah perbuatan yang buruk. Allah tidak suka.
hal yang tidak baik seperti itu. Contoh lainnya lagi, demikian juga dengan tolong-menolong dalam melakukan hal yang sia-sia, seperti terlalu lama main game, terlalu lama bermedia sosial, terlalu lama menonton TV, ini juga tidak diperbolehkan. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kita lihat contoh tolong-menolong dalam kebaikan agar kita bisa mengamalkannya. Sedangkan tolong-menolong dalam keburukan kita pelajari agar kita bisa menjauhinya. Tolong-menolong dalam kebaikan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk dapat mengamalkannya dengan baik. Tentu sikap ini perlu ditanamkan sejak kecil. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian terus menjadi anak yang rajin, yang membantu sesama, mau menolong sesama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.